warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, pecinta Safrial TV yang saya muliakan. Pertama-tama, setiap kita bertemu selalu saya mengajak kita semua, termasuk diri saya, menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya jugalah kita bisa hidup dan menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita selalu berharap ada hidayah, ada petunjuk dari Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kekuatan, diberikan pencerahan dalam mendalami ilmu pengetahuan ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang semasa hidupnya memperjuangkan menyempurnakan akhlak. Dan beliau bukan hanya menyempurnakan akhlak manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang serba modern ini, tapi beliau juga punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini yang harus kita tauladani sebagai umat manusia. Karena soal perilaku ini sangat penting bagi orang yang beriman. Saudara sekalian, tidak terasa kita masuk ke bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu, menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini, mari kita mensucikan diri, saling memaafkan, baik kepada keluarga, kepada teman, lingkungan, dan sebagainya. Dan kita selalu meningkatkan ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini. Selalu mohon pengampunan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa pula ini sudah tunjuk ajar di drama Turki yang ke-9. Ibaratnya dalam kontrak perkuliahan kita sudah melewati separuh jalan, yaitu sampai tunjuk ajaran ke-8. Sekarang kita masuk tunjuk ajaran ke-9. Ya, ibaratnya juga bukit semakin lama semakin mendaki. Perlu konsentrasi, perlu dijaga pernapasan, jangan sempat kita sesak napas. Kalau pada konten kita yang ke-8, kita mulai masuk membuat film pendek dengan naskah yang sederhana, yang bebas tematiknya, dan mungkin saja dari mapping beberapa peristiwa baik yang kita alami maupun yang dialami oleh orang, yang kita dengar, yang kita lihat, atau yang kita rasakan. Maka kali ini saya mengajak Anda semua mengangkat cerita yang sudah ada, yaitu dari legenda. Nah, cerita-cerita legenda diangkat ke dalam naskah teater dan bahkan diangkat ke layar lebar, selalu menarik. Karena ada unsur klasiknya yang merindukan orang. Unsur klasiknya mungkin saja pada tatanan
tokoh dengan aksesorisnya tentu, atau nuansa settingnya. Bahkan dalam beberapa negara yang mengandalkan industri filmnya, mereka menginvestasikan untuk membangun studio taman. Hollywood misalnya, mereka punya studio taman. Jadi kalau ada film-film yang bernuansa country, berkaitan dengan cowboy, jangan heran, persis seperti pada zaman klasik, mungkin abad ke-7, ketika kehidupan cowboy itu, kehidupan sheriff pada masa itu berkembang. Dan inilah yang mereka angkat. Jadi film pada hakikatnya sebetulnya, kalau dia tidak mungkin mendokumentasikan karena masa lampau, tapi dia bisa menggali lagi hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau, mengeksploitasi lagi kehidupan masa-masa lampau. Memang dalam situasi yang terbatas, orang menjadi kendala membuat film karena lokasinya atau settingnya sulit untuk didapat. Oleh karena itu, lebih cenderung orang menciptakan situasi atau lokasi setting untuk menciptakan nuansa masa lampau. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Eros Djarot yang jadi sutradara, Cut Nyak Dien, mengambil setting hutan Aceh, tidak membaca referensi misalnya tentang perjuangan Cut Nyak Dien. Apa jadinya film Cut Nyak Dien? Begitu juga ketika Hanum ingin mengangkat novel terkenal dari Pramudia Anantatur, Bumi Manusia. Tentu dia mencari lokasi, meskipun syutingnya misalnya di Jogja, yang masih ada peninggalan-peninggalan klasiknya. Jadi bukan tidak mungkin untuk mencari lokasi para penggarap film klasik, dia terpaksa harus survei ke lokasi. Mumpung masih ada bangunan-bangunan tua dan nuansa-nuansa klasik itu masih ada, yang bisa disiasati. Kalau tidak, seperti yang saya katakan tadi, di Jakarta juga para insan film membuat studio taman, bahkan yang bisa bongkar pasang kalau perlu. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita mengeksploitasi legenda yang ada dalam masyarakat. Ratusan legenda yang ada dalam masyarakat kita di Nusantara ini yang bisa kita gali. Di tanah Melayu ini saja banyak legenda yang mungkin bisa pupus kalau tidak ada upaya mendokumentasikan berupa buku cerita, berupa komik, dan salah satunya lagi adalah berupa film. Nah, pada konten ini saya mengajak Anda untuk mengangkat cerita klasik, legenda yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini harus Anda pahami. Legenda itu anonim, meskipun kemarin
ketika konten kita bicara dongeng, sebagian kita ada mengambil cerita-cerita klasik. Nah, yang hidup di masyarakat garis besarnya adalah ceritanya, narasinya. Karena dalam perkembangan sastra lisan, orality, itu yang disampaikan adalah alur ceritanya. Sementara bunga-bunga ceritanya yang berupa dialog menghidupkan cerita antar alur, episode per episode, adegan per adegan, itu tidak ada. Kita tidak akan mendengar, misalnya kalau kita bertutur, kita bertanya kepada masyarakat tentang batu belah, kita tidak akan dapat bagaimana dialog antara ibunya dengan anaknya. Kita tidak akan dapat dari masyarakat yang memahami cerita Lotung Kasarung misalnya, dialognya. Dan banyak lagi cerita lain, cerita Malin Kundang misalnya, juga tidak kita dapat. Yang didapat itu adalah alurnya. Oleh karena itu, kesamaan cerita yang digarap oleh orang adalah alur cerita. Tapi dialog-dialog antar tokoh itu bisa jadi berbeda. Bisa jadi misalnya pada garapan si A, tokoh pertama yang bicara dulu adalah ibunya di Malin Kundang. Tapi di garapan lain bisa saja istrinya Malin Kundang atau Malin Kundang. Dan itu sah-sah saja. Yang penting tidak lari dari batang tubuh cerita atau alur besarnya cerita. Karena amanat itu diandalkan, pesan itu diandalkan pada alur cerita, dilekatkan pada alur cerita. Oleh karena itu, kalau Anda ingin menggarap film pendek yang berkaitan dengan legenda, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengadopsi alur ceritanya secara tradisional. Di film ini, film adaptasi. Kalau alur tradisional Anda pakai, tentu alurnya sudah jelas. Dari preposisi, komplikasi, klimaks, anti klimaks, dan pelarayan. Itu bagian-bagian dari tahapan-tahapan alur tradisional. Tapi tidak ada salahnya ketika kita menggarap legenda itu, kita tidak memakai alur tradisional. Boleh-boleh saja. Misalnya Anda mengangkat dari kompleks dulu, barulah mulai berlanjut ke preposisi. Terus sampai ke pelaraian atau penyelesaian. Yang penting bahagian-bahagian alur itu tidak salah mengkondisikannya. Misalnya cerita aslinya happy ending, lalu Anda tidak membuatnya happy ending. Ini jelas lari dari konsep alur yang sebenarnya. Tapi tatanan alur boleh saja berubah-ubah. Jadi langkah pertama Anda adalah mengkondisikan alurnya dulu. Mengkondisikan alurnya, apakah Anda ingin menggunakan alur tradisional seperti dengan alur cerita yang ada dalam masyarakat, atau itu Anda modifikasi. Langkah kedua, Anda tentukan tokoh-tokoh
sampingan di samping tokoh-tokoh utama. Karena tokoh-tokoh utama itu sudah ada. Lalu tokoh-tokoh sampingannya sebagai bunga-bunga cerita, menambah amanat cerita. Tentu yang harus Anda pikirkan, jangan sampai tokoh-tokoh sampingan itu lebih dominan, lebih baik daripada tokoh utama. Nanti kalau dia lebih dominan, menjadi redup tokoh utama Anda. Sementara mahkota cerita itu adalah pada tokoh utama. Selanjutnya, barulah Anda menata dialog. Langkah ketiga menata dialog. Dan dialog ini sedapat mungkin dengan dua cara. Kalau Anda menggarap film ini secara baku, menghilangkan kedaerahannya, Anda terpaksa menggunakan bahasa lisan yang resmi. Kalau dikatakan bahasa Indonesia tinggi atau bahasa Melayu tinggi. Tetapi kalau Anda ingin mempertahankan unsur klasiknya, maka Anda harus memahami dialog asal mula cerita itu, bahasa asal mula cerita itu. Misalnya, legenda itu Anda ambil dari Kuansing. Kuansing di daerah mana? Karena Kuansing itu banyak kecamatannya. Dan ada kalanya dialek antar daerah itu sedikit berbeda. Misalnya, bahasa orang Jake dengan orang Pangean. Mungkin ada dialek-dialek yang berbeda. Dan sementara legendanya Anda angkat dari Pangean. Lalu dialeknya Anda gunakan dialek Jake. Tentulah tidak tepat. Atau sebaliknya, Anda menggunakan dialek-dialek Rokan Hilir. Sementara cerita itu dari Rokan Hulu. Meskipun dalam satu sungai. Jelas itu berbeda. Apalagi yang berkaitan dengan sapaan-sapaan. Ada kalanya sapaan-sapaan itu milik dari daerah tertentu. Di Rokan Hulu kita mengenal ada sapaan untuk perempuan menggunakan kata diang. Sementara untuk laki-laki abang. Nah, jadi ini jelas harus diperhatikan. Saudara-saudara sekalian, di samping itu kita juga harus tahu memperhatikan adegan per adegan supaya betul-betul membangun emosi cerita itu terasa. Artinya kita membuat orang agar lebih menarik cerita ini, adegan per adegan itu apa yang kita capai, ruh cerita itu. Kalau kita kembali kepada esainya Sutarji, kelemahan cerita, kalau Sutarji menulis tentang cerpen, penyakit cerpen Indonesia, yaitu orang tahu, baru baca saja tahu kemana lari cerita ini. Ini bagaimana mensiasatinya. Sehingga dia cerita itu lahir atau mengalir berdasarkan perkembangan emosi dan konflik yang dihadapi. Konflik udah pasti, dan emosi penonton yang dibuai dengan emosi pemain. Jadi orang tidak menerka-nerka lagi.
orang tidak menekan-nekan lagi. Anda bisa melihat sinetron, film-film yang menarik, bagaimana ia memainkan emosi, sehingga kita sulit menebaknya. Nah, lain hal kalau film spy yang selalu kita lihat di film-film barat, dia menggunakan siasat cerita, sehingga kita terpaksa memperhatikan betul alur ceritanya. Biasanya sebuah teka-teki dari sebuah kasus, bagaimana berakhirnya sebuah cerita, membuat kita tidak penasaran. Jadi kita sekali lagi pada legenda, bagaimana kita menggunakan dialog atau membangun dialog antar tokoh itu untuk mengalirkan alur, mengalirkan peristiwa, tidak terasa membuai perasaan penonton. Terakhir, tentu karena ini audio visual, tidak kalah pentingnya adalah aksesoris. Jadi bagaimana mencerminkan keklasikan itu? Tentu kita memahami bagaimana cara masyarakat tradisi berpakaian, bagaimana cara masyarakat tradisi itu berpenampilan. Nah, termasuk suasana. Untuk menghindari hal-hal yang membuat Anda sulit. Nah, kalau misalnya Anda tidak mendapat bangunan-bangunan klasik tempat cerita itu berjalan, katakanlah kalau kita melihat misalnya di Kampar, kemungkinan Anda bisa menggunakan rumah lontir misalnya sebagai tempat mengambil adegan, atau rumah-rumah tinggi yang masih bernuansa kayu bangunannya. Maka untuk menghindari kesan modern bangunan-bangunan batu seperti sekarang ini, Anda mungkin bisa membuat suasana alam. Artinya syutingnya di lokasi alam. Semoga dengan demikian akan terhindar dari kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara sekalian, jadi dapat saya simpulkan, pertama sekali langkah yang harus Anda ambil, legenda apa yang harus Anda pilih. Pilihlah legenda yang Anda kuasai. Kemudian pahami betul cerita dari legenda itu sedetil mungkin. Pahami itu termasuk alur ceritanya. Kemudian renovasi cerita itu. Misalnya dari segi alur, dari mana dulu Anda angkat? Kalau Anda tidak mau dengan alur tradisional, misalnya dari konflik tadi yang saya katakan. Selanjutnya, Anda cermati berapa pemain yang kemungkinan bisa Anda masuk atau Anda tambahkan. Karena kita tahu yang selalu dikenal itu adalah bicara tentang tokoh utama. Tapi tentu ada tokoh sampingan yang bisa kita tambah. Penambahan tokoh sampingan ini tentu dengan maksud masih ada muatan pesan-pesan yang bisa kita sampaikan dan menghidupkan cerita menjadi dia tidak monoton,
karena karakter-karakter yang bertemu itu semakin banyak. Lalu Anda perhatikan isi dialog dengan bahasa dialog. Apa isi dialognya? Karena itu berkaitan dengan pesan. Kemudian bagaimana bahasa dialognya atau dialek dialognya. Akan lebih hidup kalau kita menggunakan dialek dialognya itu berkaitan dengan asal usul dari legenda itu. Ya, selagi masih dalam tatanan dialek Melayu. Tapi kalau di luar dialek Melayu tentu akan menyulitkan Anda juga, terpaksa ada terjemahannya. Karena di luar dari dialek Melayu, misalnya udah bahasa Jawa, bahasa Batak, atau bahasa daerah Irian Timur, ya tentu sulit orang secara umum memahaminya. Kemudian Anda harus paham betul tentang aksesoris, cara berpakaian masyarakat tradisi pada masa klasik supaya tepat cara berpakaiannya. Ya, dan ini juga jadi kesulitan sebetulnya bagi penggarap cerita klasik. Bagaimana orang terbawa dengan nuansa klasiknya. Ya, terakhir tentu lokasi pengambilan gambar. Apakah Anda mengambil gambar itu indoor, di dalam ruangan saja, atau ada outdoornya, di luar ruangan? Bagaimana Anda ingin membangun nuansa klasiknya? Nah, tentu Anda harus menghindari bangunan-bangunan yang bernuansa modern. Syukur di daerah Pekanbaru masih ada nuansa klasik yang digarap berkonsep kekinian. Artinya rumah-rumah yang atau gedung-gedung yang bernuansa kemelayuan. Misalnya kita lihat di museum, misalnya. Kita melihat di taman budaya, misalnya masih ada rumah-rumah konsep lama. Kita bisa juga melihat di arena MTQ, karena bekas itu arena MTQ masih ada beberapa bangunan. Tetapi yang perlu dihindari, jangan sampai ada cara pengambilannya mencerminkan nuansa modern. Di daerah-daerah kita masih menjumpai, kalau misalnya tidak ada rumah-rumah berkonsep tradisi, bisa saja rumah-rumah pondok-pondok yang ada di kebun misalnya. Itu bisa dijadikan tempat. Tentu disesuaikan dengan konsep ceritanya. Nah, oleh karena itu, Anda garap dulu naskahnya, karena untuk menggarap naskahnya ada naskah adaptasi, dan Anda harus sebutkan adaptasi dari mana. Nah, kemudian barulah penggarapan filmnya, penggarapan videonya. Silahkan Anda bisa mencoba, karena ini film pendek, tentu ada batas minimalnya. Minimal garapan Anda itu 20 menit, ya sampai durasi 30 menit. Selamat bekerja untuk pertemuan kita yang ke-9. Semoga kita semakin petah atau orang Melayu semakin mahir menggarap cerita-cerita dalam bentuk film pendek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi